Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani, saya dari kelas 10 TJKT 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang DHCP dan ARP. Materi yang pertama yaitu DHCP dan yang kedua ARP. Nah, pertama DHCP. DHCP ini memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP ini merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan otomatis. DHCP running dalam satu broadcast domain atau satu jaringan. Broadcast domain. Nah, broadcast domain itu ibaratnya ketika PC ingin komunikasi dengan PC lainnya yang merupakan awal komunikasi yang sebelumnya tidak terjalin, maka switch akan melakukan tes domain ke semua PC yang ada. Jadi, ibaratnya ketika PC ingin mengirimkan paket ICMP ke dua PC, sebelum itu PC 1 mengirimkan ARP paket kepada router, dan router akan mengirimkan broadcast ARP ke broadcast domain yang ada. Jadi, broadcast domain ibaratnya satu cakupan LAN. Selanjutnya DHCP type. Nah, DHCP type ini ada 3. Yang pertama DHCP server. DHCP server ini sebagai penyedia layanan DHCP ke klien, penyedia pool IP. Yang kedua DHCP client, sebagai penerima layanan DHCP dari server. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu DHCP relay. Nah, yaitu penghubung layanan DHCP server ke klien atau penerus layanan dari DHCP server ke klien. DHCP relay memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada router lain. Selanjutnya cara kerja DHCP. Cara kerja DHCP disebut dengan proses DORA. Nah, yang pertama discover, yang kedua over, yang ketiga request, dan yang terakhir X. Nah, di sini DHCP client itu melakukan discover. Nah, dia itu bertanya, server di mana ya? Lalu DHCP server itu menjawab over, aku punya address ABCD, mau enggak? Lalu DHCP client request, mau minta address lengkapnya dong. DHCP server itu menjawab X, yaitu oke, silahkan. Selanjutnya materi yang kedua ARP. Nah, ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki. Nah, ARP ini bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP enable dengan dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Contoh cara kerja ARP yaitu ketika PC 3 ingin melakukan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya akan dicatat di router dan dicatat di bagian ARP table, di mana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk lewat Ether 2 ataupun keluar dari Ether 1. Jadi ARP dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router ataupun keluar dari router. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.